Biarlah kita mau datang beribadah pada pagi hari ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang cinta, dengan hati yang perlu akan Tuhan. Supaya apa? Supaya ibadah kita pada pagi hari ini kita boleh mengalami lawatan dan berkat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan memulai ibadah pagi hari ini, sama-sama kita datang kepada Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang kami muliakan, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat segala cinta dan kebaikan Tuhan. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu. Satu kerinduan kami untuk memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang patut kami sembah dan muliakan. Segala perbuatan dan campur tangan Tuhan, begitu baik kami alami Tuhan. Begitu baik kami nikmati bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membalas segala cinta-Mu Tuhan, dengan kami beribadah kepada Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang akan menghalangi di dalam kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami tolak dan tengging di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kepada kami semuanya Tuhan Yesus. Sehingga kami menikmati segala kasih dan kemurahan Tuhan. Pakai dan urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang sebentar akan ambil bagian di dalam melayani Tuhan. WL Singer, pemain musik, sound system, LCD, semua yang terlibat Tuhan. Oh, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai dan mengurapi kami semuanya. Kami siap untuk beribadah, memuji, mengagungkan dan menyembah Engkau pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Baik yang sedang menayangkan live streaming ini di rumah-rumah, kita katakan haleluya, puji nama Tuhan. Dan buat saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang merayakan Imlek, saya katakan kongsi pacai, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan sembah kita naikkan puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam kehadirat-Mu, kami mau masuk dalam penyembahan di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir dalam setiap pujian kita. Haleluya Yesus.
besar dan sangat termulia. Haleluya. Sangat baik buat saya dan saudara. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Kami rindukan kuasa-Mu menjamah
bagi yang sedang menayangkan live streaming ini di rumah-rumah, sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita naikkan sembah kita, yakin dan percaya Tuhan Yesus mau menjamah. Dia ada bersama dengan saudara dimanapun engkau berada. Rasakan kuasanya, rasakan jamahan Tuhan. Dia mau membelai saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Katakan Hosana, Hosana. Amin. Yesus, Yesus, Kau yang ditinggi, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hosana, Hosana. Amin Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kita puji Tuhan, Yesus. Ku puji namamu dan hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana.
bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai lebih meriah lagi di hadapan Tuhan kita. Semua orang susah, tetapi engkau tetap bersuka. Bersorak-sorai bagi Yesus, Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap bersuka. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Sama-sama kita katakan bersuka ya, puji nama Tuhan. Tetapi engkau kan tetap bersuka. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Lebih meriah lagi di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku
semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yang benar, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah kita senangkan pada saat ini. Dan tiba waktunya Tuhan untuk berbicara melalui hambanya. Kita siapkan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bila mana kami bersama dengan Engkau, kami dapat melewati semua rintangan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi beban kami Tuhan, semuanya kami taruhkan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih atas kehidupan kami. Yesus, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Amin Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dalam jiwa kami, kekuatan jiwaku adalah bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya.
kami dapat melewati setiap persoalan kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Bersama-Mu Bapa, kami dapat melewati semua itu, Yesus, ya Roh. Kenanganmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Yang membuat kami sehat, kami diberkati, kami diselamatkan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami rasakan dari awal pujian sampai pertengahan ini. Kami merasakan Engkau benar-benar hadir Tuhan. Baik di dalam gereja ini, di rumah kami masing-masing. Yang menikmati ibadah online hari ini. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas kami. Dan biarlah kami terus dilawat oleh Tuhan. Seumur hidup kami akan terus memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan terima firman Allah. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, sangat penuh dengan kekurangan, namun Roh Kudus yang akan mengurapi hamba-Mu. Urapan yang sama juga mengurapi setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terutama di tempat ini Tuhan, urapi kami. Biarlah firman Allah memberikan kami solusi, kekuatan dan nasihat, supaya kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, segala kuasa iblis, roh kegelapan yang akan mencuri berkat firman Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Enyahkan dan keluar dari tempat ini. Dan kemuliaan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang merayakan hari raya Tahun Baru Imlek, saya ucapkan Gong Si Hwa Chai, Yong Hee. Ya. Dan saya percaya di tahun ini, saya percaya Bapak Ibu tetap diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Hari ini kami pakai baju merah, bukan berarti orang yang pakai baju merah itu adalah orang yang karena bajunya diselamatkan. Enggak, bukan karena bajunya. Karena ini cuma lambang saja. Ya, sebenarnya itu mengacu kepada kematian Yesus Kristus, bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam darah Yesus. Katakan amin. Dan warna darah itu adalah merah ya saudara. Sebab itu kita mengacu kepada Kristus. Jadi bukan karena simbol, itu hanya sebagai simbol saja, sebagai lambang saja. Bukan menyelamatkan, pakai baju enggak menyelamatkan. Bapak Ibu mau ke
Parangtritis katanya nggak boleh pakai baju hijau, ya. Saudara, kenapa? Karena yang pakai baju itu nggak bisa renang, Bapak Ibu, sehingga tenggelam, ya. Walaupun pakai baju merah, tetapi kalau nggak bisa berenang kemudian renang di laut parangtritis ya tetap tenggelam, Bapak Ibu. Jadi bukan karena bajunya kemudian Nyai Roro Kidul murka dengan baju hijau, enggak. Saudara, iman enggak seperti itu, katakan amin. Yang penting kita di dalam Yesus, Tuhan pasti tolong kita, amin. Jadi bukan karena warnanya tetapi karena iman di dalam Yesus itu yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, ini seputar kalau bagi angpau itu biasanya orang yang sudah menikah memberikan angpau kepada yang belum menikah. Jadi yang belum menikah siap-siap saja. Yang sudah seperti saya tidak, saudara. Jadi kemarin di jemaat yang ngasih anak saya 3, ya, wah puji Tuhan Bapak Ibu, karena anak saya belum menikah gitu ya. Jadi yang sudah menikah jangan minta ya. Nah, saya percaya hari ini saya bagikan angpau, namanya duit. Duit itu doa, iman, usaha, dan taat. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu kalau angpau berupa duit, Bapak Ibu enggak diberkati karena saudara enggak doa. Ya, U-nya apa? Usaha. Kalau saudara mau diberkati harus usaha. Ora et la bora. I-nya apa? Iman. Kalau enggak punya iman diberkati enggak? Enggak mungkin diberkati, harus punya iman. Dan iman itu yang meraih mujizat. Berkat itu dengan iman. Diselamatkan karena iman. Memperoleh kemenangan iman. I, iman. T, ditutup dengan duit. T apa? Taat. Semua harus taat kepada Tuhan, baru hidup kita diberkati. Tepuk tangan. Ya. Itu angpau yang saya berikan berupa duit tadi. Doa, usaha, iman, dan taat. Ya. Tapi saya enggak membahas itu. Ya. Saya akan membahas tentang tema sepekan ini, 1 bulan ini saya bicara tentang ketaatan. Kesetiaan. Kemarin setia dari kata pistos, di mana orang itu harus setia, punya iman, kemudian dari kata itu akan muncul kata yang kokoh, tidak berubah, tidak bergeser, ya, punya iman yang kuat, tidak berubah, ya, punya iman yang kokoh, itulah kata setia. Mari kita baca Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang yang baik, banyak orang yang kaya, Bapak Ibu temui di mana-mana orang yang hebat, orang yang berpendidikan, orang yang sarjana. Bapak Ibu cari dimanapun pasti menemukan, ini orang baik, ini orang yang hebat, ini orang kaya, ini orang yang bergelar. Tapi untuk orang yang setia, rasanya langka gitu ya. Tapi saya percaya itu ditemukan di dalam kehidupan orang Kristen. Katakan amin. Amin. Terutama hari ini, ya. Saya masih menemukan jemaat yang setia. Ya, saudara, siapa yang menemukan? Berarti ada pertanyaan, ditemukan dalam kehidupan kita enggak gitu. Ada enggak kesetiaan itu masih melekat dalam hidup kita hari ini? Baik itu setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan kita, setia kepada keluarga kita, setia kepada anak kita, suami, istri, keluarga, setia kepada pemimpin kita, majikan kita, pemerintah kita, Roma 13. Setia dalam panggilan iman kita, setia melayani. Ini pertanyaan besar. Apakah dengan masa pandemi ini Bapak Ibu masih setia? Ataukah sudah luntur kesetiaan kita kepada Tuhan? Ibadah kita, doa kita, jadwal pujian, penyembahan, praise and worship kita mulai mati. Karena Tuhan bertanya, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Siapakah menemukannya? Ada enggak orang yang masih setia? Ada rupanya. Mari kita baca Ayub. Dijawab dalam kitab Ayub. Ada 2 contoh setia dan tidak setia nanti di sana. Ayub pasal 2 ayat 9.
Bapak Ibu simak bersama-sama ayat ini. Ayub 2 ayat 9 sampai 10, maka Bapak Ibu dalam ayat ini siapa yang tidak setia dan siapa yang setia ditemukan. Setelah rangkaian dalam peristiwa yang dialami Ayub sepanjang hidupnya begitu berat, karena ketika Ayub mendapat laporan dari pembantunya bahwa unta, lembu, kambing dombanya saat itu juga habis, ya, hilang dirampas oleh perampok dan ribuan ternaknya habis, bicara tentang aset. Pada saat itu juga habis ludes, tidak ada yang tersisa. Kemudian belum selesai berita didengar, berita masih hangat. Ayub mendapat berita bahwa anaknya di satu tempat di rumahnya, salah satu dari kakaknya, ketika dia pesta, makan, minum, mungkin juga sambil mabuk-mabuk, namanya anak muda, tiba-tiba runtuhlah plafon itu, atap rumah dari salah satu, karena anaknya 10, salah satu dari saudaranya, ambruk saat mereka pesta, dansa, makan dan minum. Ini hati-hati anak muda ya, engkau jangan terlena dengan dunia ini, katakan amin. Tiba-tiba plafon itu runtuh menimpa 10 anak yang sedang makan, minum, dansa. Matilah 10 tadi. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Ayub dan Ibu Ayub gimana? Sedih enggak? Susah enggak? Pastilah. Mungkin stok. Ini yang melatar belakangi istri Ayub, ibunya 10 anak yang mati tadi. Satu statement, satu pernyataan yang berbeda. Nanti kita lihat Ayub dan istrinya. Dari sini siapa yang tidak setia kita temukan? Siapa yang enggak setia, Saudara? Ayub atau istrinya? Halo, jawab. Istri Ayub atau Ayub? Istrinya, enggak disebut namanya siapa, yang penting Tante Ayub atau Ibu Ayub. Ya. Jelas dalam ayat 9 ini bukti bahwa dia tidak setia. Dikatakan, maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masihkah bertekun, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masihkah kamu bertekun, kamu saleh kepada Tuhan Allahmu? Ini berarti pengingkaran. Yang pertama, istri Ayub tidak setia kepada Tuhan. Jelas. Tidak setia kepada siapa? Tuhan. Karena dia melibatkan masih bertekunkah engkau kepada Tuhanmu, Ayub, suamiku. Masihkah kamu bertekun? Katanya kamu orang yang tekun, kamu setia, kamu taat, kamu beribadah. Loh, mana buktinya? Ternyata kita juga ditimpa malapetaka. Berapa banyak orang Kristen yang bertanya seperti itu ketika terjadi badai dalam rumah tangga, badai dalam keluarga, badai di dalam pekerjaan. Ini membuktikan bahwa ada orang yang tidak setia kepada Tuhan, yaitu istri Ayub. Ketika semua baik-baik, semua berlimpah, semuanya indah, semua diberkati, semuanya serba ada, dia bisa setia kepada Tuhan. Dia masih bisa memuji Tuhan mungkin.
Tapi ketika semuanya habis diambil oleh Tuhan, semuanya tidak ada yang tersisa, bahkan anaknya mati, usahanya bangkrut. Maka dia mengatakan kepada Ayub, masihkah kamu setia? Masihkah kamu bertekun? Nah, berarti istri Ayub ini orang yang tidak setia kepada Tuhannya. Yang kedua, ini membuktikan juga istri Ayub tidak setia kepada pasangan hidupnya. Masa suaminya disuruh apa? Masih bertekunkah engkau dengan kesalahanmu? Kutukilah Allahmu, disuruh ngutuki Allahnya Bapak. Disuruh mengutuk Allahnya, bahkan yang terakhir ini sangat apa ya? Sangat tidak enak didengar, matilah. Wah, kalau orang bahasa JTV ini ya mateo kono. Tambah lebih kasar bongko kono. Bapak Ibu, ini berarti yang kedua, istri Ayub tidak setia kepada siapa? Siapa? Sebelahnya siapa? Miswa. Apa Miswa? Suaminya. Bapak Ibu masih setia dengan pasangannya? Loh kok cuma 2 orang, yang lain mana ini? Istri-istri masih setia kepada suami? Mana ibu-ibu? Ada amin? Wah, aminnya melempem. Ya. Kalau tanggal muda, Pah, sayang papa, wah papa minta apa? Tapi tanggal tua, golek odewe, bukaan lemari kono. Itu namanya tipe istri yang tidak setia. Mudah-mudahan di gereja ini enggak ada. Mudah-mudahan. Kalau ada ya bertobat. Katakan amin. Ini penting saudara. Saya enggak tahu kenapa Tuhan bawa saya ke sini. Untuk berbicara ini. Sini sebenarnya pergumulan kami. Pergumulan kami. Supaya hari-hari ini keluarga-keluarga kita, keluarga Kristen dipulihkan. Bapak Ibu ada di Nias, ibu membunuh 3 anaknya karena ekonomi. Mungkin Bapak Ibu dengar, diracun. 3 anaknya di Pulau Nias. Jadi pandemi ini banyak kejadian yang mengerikan di Blitar. Ada anak yang dibunuh, sama-sama bunuh diri dengan ibunya. Di Nias mengerikan, diracun anak. Terakhir ibunya minum racun tapi enggak mati. Akhirnya ditangkap oleh polisi, dibawa ke penjara. Akhirnya di penjara itu dia pun mati karena lambungnya rusak. Masih setia dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Amin saudara. Karena faktor ekonomi, pekerjaan bisa mengubah segala yang dulu setia menjadi setia. Jangan seperti ini. Ketika, saya catat tadi ya. Jadi Tante Ayub ini saudara, ketika ada uang, abang disayang. Tetapi ketika tidak ada uang, abang melayang. Halo, ibu-ibu masih setia sama suaminya? Bapak-bapak juga masih setia sama istrinya? Tepuk tangan. Ya. Jangan seperti istri Ayub, ketika uang berlimpah disayang, tetapi ketika habis abangnya ditendang. Kutukilah Tuhan Allahmu, mati saja kamu. Nah ini saudara, masa suaminya kon mati saudara? Karena Ayub waktu itu juga kena sakit. Ya, dari ujung rambut sampai kaki ini kena sakit. Dia membuat istrinya mati saja kamu. Ini tipe yang pertama tadi tidak setia kepada Tuhan, yang kedua tidak setia kepada apa? Pasangannya atau partnernya, suaminya atau istrinya. Jangan sampai ketika
Jangan sampai ada tipe seperti ini, saudara, di dalam kehidupan kita. Saya tuliskan di sini, kira-kira kita adalah tipe istri seperti Tante Ayub atau siapa, saudara? Ketika suaminya jaya, sehat, kaya, ya saudara, begitu cintanya begitu luar biasa. Tetapi begitu hancur, jatuh, miskin, bahkan sakit, tiba-tiba madu itu berubah menjadi racun dunia, saudara. Menjadi racun dunia. Jadi enggak ada kata madu lagi, tapi yang ada cuma racun. Ya. Yang ketiga, tidak setia pada janji pernikahan. Ini penting. Bukankah ketika dalam pernikahan dikatakan saya berjanji akan setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, kaya miskin, enggak punya apa-apa maupun punya apa-apa gitu. Aku mau setia. Tapi ketika suaminya melarat, miskin, gak punya apa-apa, mati saja kamu. Itu berarti tidak setia kepada perjanjian dalam perkawinan. Bapak Ibu sebagai suami istri harus tetap setia dalam perjanjian nikah kita. Katakan amin. Ayo yang suami istri katakan amin. Yang suami istri katakan amin. Tepuk tangan. Yang belum menikah gak usah ya. Karena belum nanti. Tapi yang suami istri harus setia pada janji perkawinan. Amin, saudara. Istri Ayub lupa. Waktu di gereja diberkati, aku mau setia. Tapi begitu suaminya hancur, melarat, miskin, habis-habisan. Ditendang, saudara. Ini tipe apa ini? Bapak itu Ayub berkata, apa saudara? Jawab Ayub kepadanya, "Hei, engkau seperti perempuan gila." Loh. Keras gak kata-kata ini saudara? Halo? Keras gak ini? Kasar ini. Tapi itulah fakta. Gila itu hilang ingatan saudara. Istri Ayub sudah hilang ingatannya. Sudah begini. Dulu waktu kaya, diberkati, limpah, setia, tetapi ketika semua habis tidak setia. Abu Ayub menegur istrinya begitu keras dengan kata-kata, "Hai perempuan gila." Tapi untuk menyadarkan gak apa-apa. Firman Tuhan mengatakan apa? Barang siapa ku kasih, ku tegur, ku hajar. Untuk kebaikan gak apa-apa. Jadi untuk sadar itu kadang-kadang diperlukan kata yang kasar keras. Supaya dia, oh iya aku salah ya gitu ya. Jadi itu maksud kebaikan. Tapi jangan nanti ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan istrinya gila loh ya. Jangan loh ya. Amin saudara. Nah ini nanti istri saudara bisa marah betul ya. Jadi ini Ayub memang kata-kata saat itu mungkin bagi tradisi di sana kata-kata itu bisa membuat orang bertobat, bisa berubah ya. Tapi bahasa mereka itu. Jadi kalau bahasa timur ya beda. Ya, dengan bahasa yang halus ya, tapi mengena. Amin saudara. Jadi beda budaya. Jadi apa yang di Timur Tengah sana tidak bisa diterapkan di sini dalam soal budaya, etos atau dalam ucapan yang seperti ini. Jadi di sana bagi mengucapkan gila, kamu gendeng misalnya. Lah kalau di sini bisa tersinggung sudah, bisa marah. Kalau di sana mungkin enggak gitu ya. Jadi itu jadi kosakata dari bahasa, dari segi bahasa dan budaya. Jadi beda, Bapak Ibu. Kalau di barat cium pipi laki perempuan itu biasa, betul ya? Ya, tapi di sini luar biasa, Saudara. Kalau di sana cipika-cipiki antara laki lain jenis enggak apa-apa, di budaya barat sana kakinya mentingkrang begini, itu enggak apa-apa di atas meja. Di sini ya disawat botol Saudara itu ya. Jadi budayanya beda ya. Saudara, sebab itu budayanya barat dengan timur tidak sama. Saudara, Ayub di sini tipe yang setia siapa di sini? Bapak Ibu, jelas Ayub. Ya, dikatakan begini, tetapi jawab Ayub ayat 10.
Jadi Ayub ini adalah orang yang sadar betul bahwa hidup itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ayub ini menyadari bahwa kita itu tidak selamanya selalu dalam kondisi yang baik. Kadang-kadang keburukan bisa datang. Ya. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama yang sudah ketemu. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar loh ya. Orang benar itu harus menghadapi yang namanya persoalan, masalah, tantangan hidup, badai, keluarga, badai dalam pekerjaan. Kemalangan itu bukan Malang, Surabaya, Kediri, Jombang, Tulungagung. Tapi Malang itu bicara tentang kemalangan nasib. Malang itu tentang sesuatu yang gak menyenangkan, gak enak. Kita ini seperti orang yang diberikan obat oleh Tuhan, bukan hanya madu yang manis, bukan hanya gula, bisa menimbulkan sakit gula. Kalau diberi manis, manis, manis. Coba kalau Bapak Ibu tiap hari minum manis, udah makan manis, kena sakit gula kita. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita minum jamu yang pahit, minum obat, pahit. Ini namanya keseimbangan. Katakan keseimbangan. Katakan keseimbangan. Jadi enggak melulu hidup ini selalu mulus, selalu baik, selalu lancar, selalu sehat. Seperti jalan tol. Tidak, tetapi Tuhan harus sebagai anak Tuhan harus melewati kemalangan. Walaupun orang benar sekalipun, seperti Ayub tetap diuji. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, apa? Aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub sadar sepenuhnya. Sebab itu Ayub berkata bahwa jangan kita hanya menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Nah saudara, jadi kita harus menyadari bahwa kita seringkali menghadapi kemalangan, sesuatu yang gak menyenangkan, itu memang ujian dari Tuhan. Jangan dianggap itu sebagai sesuatu bencana, enggak. Tapi itu sebagai pencobaan yang biasa. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, bukan bencana, itu bukan kiamat. Kalau istri Ayub menganggap itu kan kiamat gitu. Udahlah, kutuki Allahmu. Ngapain kamu setia? Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu melayani? Ngapain kamu berdoa? Percuma. Kamu menjadi orang benar, jadi orang saleh, jadi orang jujur, nyata toh kita sekarang habis. Ya toh. Saudara, Bapak Ibu, hari-hari kita dapatkan seperti itu bukan? Antara setia dan tidak. Ketika kita setia ternyata realita dalam kehidupan kita ternyata banyak masalah. Tapi kalau kita nggak setia nanti gimana gitu. Kita dapatkan dengan pilihan Bapak Ibu tiap hari kan. Antara setia atau tidak setia itu pilihan loh. Tapi monggo Bapak Ibu, kan nanti ada akibat kan. Kalau Tuhan itu setia, jika kita setia maka Tuhan juga setia kepada kita. Ada ayat lagi di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya
Ditentukan untuk mengalami kemalangan, penderitaan, sakit penyakit, masalah, persoalan, tetek bengek. Kita ditentukan untuk mengalami seperti itu. Itu penentuan Tuhan. Amin. Amin. Itu penentuan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami penderitaan, masalah, tantangan, kesesakan, kemalangan, itu penentuan Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Itu ujian iman atas kita. Itu proses dari Tuhan. Tuhan izinkan. Rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bukan mencelakakan maksudnya. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Tetaplah setia. Bapak itu ada kairos Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Enggak selamanya orang itu benar, enggak selamanya orang yang itu jatuh dan tergeletak. Enggak, pasti suatu ketika bangkit kan. Enggak mungkin kata Alkitab jatuh sampai tergeletak kan enggak. Karena tangan Tuhan itu menopang. Tepuk tangan. Kalau Tuhan enggak menopang, kita enggak bangkit-bangkit. Betul? Kita enggak bangun-bangun dari kejatuhan kita. Kita manusia sekali jatuh bangun. Tapi tangan Tuhan ini loh yang menopang. Percayakah kita hari ini tangan Tuhan masih menopang hidupmu? Tanpa Tuhan siapakah kita? Siapakah saya? Saya nggak bisa berdiri di hadapan saudara. Kalau tangan Tuhan tidak menopang kami. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan di masa pandemi ini begitu sulit. Begitu berat tantangan kami. Demikian juga dengan jemaat. Begitu berat saudara hari ini. Baik itu usaha pekerjaanmu hari ini, keuanganmu, ekonomimu, kesehatanmu mungkin. Tapi ingat yang membuat kita kuat hari ini bukan kita gagah perkasa, tetapi tangan Tuhan. Tepuk tangan. Yang membuat kita hari ini bisa duduk di gereja. Bukan karena kita hebat, tapi ada tangan Tuhan yang kuat, yang masih menopang saya dan saudara. Sehingga kita tetap eksis dalam hadirat Tuhan. Tetap setia dalam panggilan Tuhan. Karena ada tangan Tuhan. Percayakah Bapak Ibu masih ada tangan Tuhan? Amin. Enggak dibiarkan kita jatuh dan tergeletak. Karena kita ditentukan untuk itu. Kalau enggak ada itu, kita akan seperti kata Paulus, jangan aku menyombongkan diri ketika aku melihat surga. Jangan aku tinggi hati ketika aku diizinkan melihat langit ketiga. Firdausnya Tuhan aku melihat, jangan sampai itu menjadi kesombongan bagiku. Sehingga Tuhan menaruh duri dalam hidupku. Dan biarlah kasih karunia Kristus saja. Dimana ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang membuat Ayub ini kuat? Tetap setia. Mari kita lihat statementnya. Ayub pasal 1 ayat 21, ayat terakhir. Tolong WL Singer siapkan lagu yang sudah saya siapkan, pemusik. Ayub 1 ayat 21. Membaca bersama-sama dengan saudara. Saya rindu membaca ayat 20 dulu. Sehingga saudara akan jelas, semakin jelas. Nampak dari ayat 21 ini jelasnya juga ayat 20. Seringkali kita hanya melihat ayat 20-nya dari telanjang kembali ke telanjang. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Enggak, sebenarnya ada ayat 20 yang rangkaiannya. Ayat 20, mari kita baca sampai 21. 1, 2, 3.
dalam ayat ini Ayub nggak terikat dengan namanya harta benda, kekayaan, aset. Nggak terikat itu. Karena dia sadar sebenarnya bahwa Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi, puji Tuhan. Memberi harta, kekayaan, ternak, keluarga, istri, anak-anak. Tuhan yang memberi. Tapi Tuhan bisa mengambil. Ini yang istri Ayub yang gak siap. Tetapi Ayub siap. Karena dia setia kepada Tuhan. Ketika semuanya ada, Ayub puji Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ambil, karena dia sadar, aku datang telanjang, kembali juga dalam keadaan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi sebelum ada itu ayat 20, dia datang menyembah ini. Mencukur rambutnya, dia berkabung, dia berduka. Gak menyalahkan Tuhan, tapi dia bertobat. Amin saudara. Di mana dalam satu Maret dikatakan, di mana umatku merendahkan diri dan berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Inilah pertobatan Ayub. Dia minta ampun kepada Tuhan atas mungkin kesalahannya, atas kesalahan istrinya, atas kesalahan anak yang suka pesta-pesta tadi. Nah inilah introspeksi namanya. Dia menyembah Tuhan. Tuhan, ya mungkin karena kesalahan saya Tuhan, tapi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, aku rela kok gitu. Ini namanya rela. Dia tidak mengutuki Allahnya, malah dia menyanjung Allahnya. Dia berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan. Ada pujian, terima kasih. Terima kasih. Masih ada pujian dalam kehidupan kita hari ini? Amin. Masih setiakah kita dengan Tuhan hari ini? Dalam kondisi yang seperti ini? Masih ada pujian, nyanyian, ucapan syukur, doa? Masihkah kita ucapkan dengan mulut kita? Atau kita ganti dengan omelan, persungutan, gerundel, kemarahan. Karena kondisi. Jangan seperti istri Ayub. Tinggalkan sifat seperti itu hari ini. Berubah. Berubah. Mari kita mau seperti Ayub. Katakan amin. Setia dalam panggilan awal. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangannya. Setia dalam janji pernikahannya. Dan tetap komitmen. Terpujilah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita berdiri. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji. Amin. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidup, di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia, ku kan setia melayani, mengasihimu. Ya Tuhan, sepertimu,
dua wanita saja nyanyikan pujian ini, yang pria menyembah sekalipun. Sebagai komitmen para wanita setia dengan Tuhan, dengan sesama pasangannya, dengan keluarganya, dengan pernikahannya. Syarabata karabata karabas sakarabata. Ya rabata karabas sakar. Ya rabara. Oh, wasangkaya lawas. Yes, ya rabara. Kau hadir di sini Tuhan, ya lawasak. Kau berkata janganlah wasangkaya lawas. Yesus. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya, bukan setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah yang setia. Yuk kita angkat kedua tangan saudara. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang dihadapkan dengan persoalan. Masihkah Bapak Ibu setia? Masihkah kita setia kepada panggilan Tuhan? Pada pasangan kita, pada keluarga kita, pada komitmen awal kita kepada Tuhan. Hari ini komitmen dengan Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji. Angkat tanganmu. Ribun. Banyak orang gak siap. Banyak orang tidak siap dalam penderitaan. Tapi hari ini janji dengan Tuhan. Dia setia. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, bukan setia, melayani, mengasihimu. Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, Rama-Rama. Sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya, bukan setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia.
Mari kita sembah seperti Ayub menyembah. Ayub menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan, dan pada berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Pujian, pujian. Ya Rabba, Sangka, ya Rabba, Rabba, Sangka, ya Rabba. Ya Rabba, 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 Sangka, Rabba, Taka, Rabba, Taka, Rabba. Ina Rabba, ya Rabba, Taka, ya Rabba, Taka, ya Rabba, Taka, Rabba, Taka. Ina Rabba, 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 Rabba. Ina Rabba, ya Rabba, Serere. Yesus ada, Yesus ada, Dia hadir, Yesus hadir melawat hati-hati kita, hati-hati yang berseru, hati-hati yang menyembah, hati yang selalu menyembah. Dia ada, Yesus ada, haleluya, haleluya, haleluya. Dia hidup, Dia hidup, Dia suatu pribadi yang hidup. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah dalam hadirat-Nya. Karena Dia Tuhan Allah yang sangat setia. Kesetiaannya sudah terbukti sampai Dia mati di kayu salib. Itulah ketaatan yang terus kita ya syukuri. Karena pengorbanannya kita boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami nikmati pada pagi hari ini. Firman dalam penggembalaan, firman dalam proses penyempurnaan bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Walaupun secara tubuh, secara daging kami mengalami banyak hal-hal, itu suatu ujian untuk kami menguatkan iman, kesetiaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena ada firman yang bisa menguatkan kehidupan kami untuk melangkah dalam hari-hari mendatang. Karena Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala, memberikan kesehatan, urapan yang datangnya dari Engkau, agar senantiasa mampu untuk menggembalakan kehidupan kami sebagai domba-domba tetap di sini, untuk selalu menikmati firman penggembalaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah firman kami sambut dan kami bawa pulang, ada sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, info gereja bahwa ibadah minggu depan tetap berlangsung. Ibadah 2 sesi, baik pagi hari jam 6 pagi dan sore hari pukul 16 atau jam 4 sore.
Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, kita setia, biarlah kita mau tetap setia di dalam kita beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang akan beribadah bisa mendaftar mulai sekarang, ya. Mulai sekarang bisa mendaftar untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minggu depan ada pengerja, ya. Ada pengerja yang akan praktek di tempat ini, namanya Saudara Lesa, ya. Bapak Ibu Saudara yang dulu pernah diberikan amplop untuk pengerja, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa diaktifkan kembali, ya. Silahkan saudara bisa aktifkan kembali, dan nanti kalau pengerja ini minggu depan ini sudah datang, Bapak Ibu Saudara bisa menyapa dengan sebutan Om atau Kak atau Mas, ya. Kita menghormati walaupun usia mungkin di bawah dari usia Bapak Ibu Saudara, tetapi dia adalah hamba Tuhan, ya. Dia sudah bersekolah Alkitab, ya, dengan jenjang sekolah Alkitab yang sudah ditekuni, ya. Dia melatih dia untuk kedepannya menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta atau gembala. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seperti tadi saya katakan, mari kita beribadah dengan waktu yang ada, karena pada pagi hari ini kita tidak ibadah tidak ada streaming, ya. Tidak memakai streaming karena apa? Kemarin ada error, trouble, ya. Sudah diisi pulsa untuk streaming tetapi tidak jalan, rusak atau mungkin jaringan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita ini jangan mengandalkan ibadah online, ya, karena ibadah online suatu waktu bisa rusak, ya, bisa mengalami kemacetan dan gangguan dan sebagainya. Tetapi ibadah yang benar itu adalah ketika kita datang di rumah Tuhan, itu adalah ibadah yang benar. Kita tidak akan pernah rugi, saudara, ketika kita ini tidak takut untuk beribadah. Kita tidak akan pernah rugi ketika kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita tidak akan pernah rugi ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab apa? Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, perlu saya ketahui dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa pekerjaan Tuhan bisa berjalan, berlangsung dengan baik, dengan lancar. Ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan tentunya ini semua juga ikut andil bagi Bapak Ibu Saudara yang memperhatikan di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan buat Tuhan, baik persembahan 1 dan kedua, berikanlah dengan rasa takut, dengan rasa cinta, dengan rasa tulus dan hormat kepada Tuhan. Karena apa? Semua persembahan, baik itu persembahan 1 dan kedua, semuanya itu untuk kelangsungan operasional pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada monitor daripada komputer, itu sebenarnya bukan dari kita, tetapi ada satu jemaat yang meminjamkan. Pada waktu itu kami juga kesulitan bagaimana supaya Bapak Ibu tahu, ya, bagaimana supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik, terutama untuk menyediakan ibadah online bagi jemaat yang sakit, ya. Jemaat yang sakit bisa beribadah lewat online. Jadi yang sehat, saya himbau Bapak Ibu Saudara ada di gereja. Jadi komputer itu ada jemaat yang meminjamkan Saudara Riko. Puji Tuhan, ya. Semuanya sudah dipasang, kabel-kabelnya sudah dipasang sedemikian rupa, dan untuk itu habis hampir 1 juta untuk alat-alat untuk streaming seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau dukung dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan. Jemaat yang kuat, jemaat yang mengerti di mana dia ditempatkan, digembalakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
cintailah pekerjaan Tuhan. Ketika kita mencintai pekerjaan Tuhan, ketika kita setia dalam pekerjaan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, orang yang setia Tuhan berlaku setia. Orang yang jujur Tuhan berlaku jujur. Orang yang taat pun Tuhan berlaku taat kepada kita semua. Saya beri wejangan dan motivasi kepada Bapak Ibu Saudara, saudara tidak perlu takut mati. Amin. Karena mati itu tidak menunggu usia tua. Mati itu bisa usia muda, anak kecil, dewasa, bisa mati kapanpun. Kalau itu sudah diizinkan oleh Tuhan. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah dengan keadaan pandemi COVID ini, Corona ini, jangan anggap itu sebuah aib, ya. Jangan anggap itu sebuah aib sehingga saudara hidup di dalam ketakutan yang berlebihan. Asalkan kita mematuhi dan memakai protokol kesehatan, kita minum vitamin, menjaga imun kita dengan baik, saya yakin dan percaya kita tetap bisa kuat sampai detik ini. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita sama-sama memiliki hati yang cinta kepada Tuhan, memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara takut untuk datang ke gereja, ya itu perlu ditanyakan. Sedangkan di luar saudara tidak takut. Berinteraksi dengan beberapa orang saudara tidak takut. Pergi ke mall saudara tidak takut. Kemana saudara tidak takut. Kalau saudara takut datang ke dalam ibadah, itu sesuatu yang aneh. Dan saya tekankan, jangan Bapak Ibu melarang untuk saudara kita atau saudara seiman atau tetangga kita yang Kristen atau lingkungan jemaat anugerah kandangan melarang, kamu jangan ke gereja ya. Awas kalau ke gereja, jangan ya. Sekali lagi saya tekankan, kalau Bapak Ibu takut dan kemudian melarang jemaat yang lainnya untuk datang beribadah, urusannya dengan Tuhan. Saya hanya berdoa, tetapi semuanya itu urusannya dengan Tuhan. Di mana-mana banyak virus, itu tergantung daripada sikap Bapak Ibu ya. Kalau saudara minum vitamin, berolahraga, berjemur, makan yang bergizi, tetapi Bapak Ibu Saudara masih hidup di dalam ketakutan, vitamin, makanan yang bergizi itu percuma saja. Sebab hati yang tenang itu akan menyegarkan tubuh kita. Amsal katakan, firman Tuhan katakan, amin. Mari datang kepada Tuhan dengan setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Bapak Gembala tutup di dalam doa. Sebab Syukur, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Di akhir pujian, di akhir ibadah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik, sangat baik. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan tidak pernah membiarkan kami jatuh dan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kami. Bukannya 1-2 tahun ke depan, 10 tahun, tetapi sampai selamanya.
sampai Engkau datang yang kedua kali itu, Engkau tetap setia kepada gereja-Mu. Dalam kondisi sesulit apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tapi Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, memberikan harapan masa depan, kesembuhan bagi yang sakit, memberi kekuatan bagi yang lemah, memberi harapan yang tidak ada harapan, memberikan keberhasilan bagi yang gagal, dan memberikan berkat bagi setiap kami, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah, sesuai dengan janji firman-Mu bagi kami. Berikan kami imun yang baik, kesehatan yang baik, sehingga tidak mudah kena sakit. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, baik kami, keluarga kami, semua dijaga Tuhan, karena kami adalah biji mata-Mu yang dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang hadir pagi hari ini, berkati kami semua. Berkat-Mu turun atas kami, berkat Abraham, Ishak, Yakub ada pada kami. Bahkan Tuhan selalu melimpahkan berkat-Mu atas setiap orang yang percaya, orang yang benar akan diberkati. Walaupun ada kemalangan banyak, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, baik tangan perpuluhan, baik persembahan 1-2, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara kami tidak bisa hadir karena mungkin sakit, karena takut, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih. Dan sebentar kalau kami pulang, lindungi kami, jaga pelihara kami, dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekarang Bapak Ibu, mari kita akan pulang ke rumah masing-masing dan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dan penolong kita yang ajaib, persekutuan dalam Roh Kudus selalu menghibur, menyertai Bapak Ibu. Mulai hari ini kita tetap dalam kasih dan anugerah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama, katakan amin.